sudah bersama Mas Sarif selaku Prasasa dari bidang ukir 3D. Assalamualaikum Mas Sarif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Langsung saja ya Mas, saya mau tanya-tanya tentang seni ukir 3D yang jenengan kerjakan dari bidang Anda. Yang pertama itu pertanyaan yang saya ajukan, bagaimana Anda mengatur proses produksi ukir 3D agar efisien dan tepat waktu, Mas? Untuk bidang kerjaan yang saya tekuni selama ini, khususnya di ukir 3 dimensi, karena ukir itu ada 2 jenis, yaitu ukir 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan saya tekuni ini 3 dimensi, tapi tidak menutup kemungkinan juga menerima orderan yang 2 dimensi. Untuk 3 dimensi ini memang memakan waktu yang cukup lama karena tingkat kerumitan, dan untuk mengefisiensi dan untuk mempercepat kinerja itu zaman sekarang sudah banyak alat ukir seperti yang saya tiru itu dari Cina, karena Cina itu sangat maju di bidang ukir, khususnya di 3 dimensi dan 2 dimensi. Dan di Cina itu banyak alat untuk mempercepat kinerja, yaitu bentuknya itu seperti bor mini, seperti itu, bor, dan mata bornya itu khusus. Jadi sekali mengerjakan itu juga langsung bentuk gitu. Nah, ya, yang saya tiru itu untuk saya memakai mesin itu ya sama. Untuk lama kerjanya itu tergantung itu tadi ya, kesulitan juga tergantung motif yang diinginkan dan bidang. Karena 3 dimensi ini diharuskan itu fungsional, jadi tidak hanya untuk hiasan, tapi harus fungsional. Jadi seperti yang saya kerjakan pada hari ini itu lumpang, atau lumpang ya. Lumpang itu kan untuk padi, gabah ya, gabah. Nah, sama sekali itu saya ukir dari sampingnya, yang 3 dimensi, lalu gambarnya, gambar motifnya itu binatang atau tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti untuk fungsionalnya itu nanti bikin meja. Ya, bikin meja, nanti atasnya entah itu kasih kaca atau apa bisa. Tapi rata-rata pengerjaannya itu sampai harian atau mingguan? Kalau saya sekitar 10 hari ya, sudah jadi. Ya, lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya Mas ya. Bagaimana proses perekrutan dari data pelatihan tenaga kerja untuk produksi seni ukir 3 dimensi tadi dari jenengan sendiri? Ya, memang untuk mencari rekan kerja ya, membantu pembuatan ukir 3D ini memang zaman sekarang tidak mudah ya. Karena bisa dibilang satu kabupaten itu cuma ada 2 atau 3 orang yang mengerjakan 3 dimensi ini. Maka itu butuh keahlian khusus ya. Jadi tidak bukan itu tukang ukir. Kalau tukang ukir biasanya mebel ya. Terus disuruh untuk 3 dimensi ya tidak pas, tidak bisa. Kebanyakan tidak mau karena kebanyakan sudah tua sama sekali, yang tukang ukir sama sekali itu sudah tua dan tidak mau ribet gitu kan. Karena 3 dimensi itu ribet banget. Yang untuk saya perekrutan itu ya kita lihat jam terbangnya dan juga melihat hasil karyanya seperti apa, lulus atau tidak, hidup atau tidak, seperti itu. Ya memang susah sekali sama saya. Ya, khusus itu lagi ya Mas. Tapi walaupun alatnya mendukung, kalau tangannya itu beda belum
biasa itu. Harga biasa. Tapi untuk karyawan sendiri ada berapa mas? Sendiri? Kalau karyawan kurang lebih 4 mas. Ada 4 ya. Iya, saya lanjutkan ya dari misalnya selanjutnya, misalnya ketiga, bagaimana strategi Anda dalam menentukan harga produk ukir 3 dimensi tersebut? Ya, untuk menentukan harga untuk harga itu ada standarnya ya. Entah itu 2 dimensi atau 3 dimensi itu sama. 4 apa jenis? Standar harga. Produknya. Jadi Contoh kecilnya itu apa? ya jadi hitungannya itu per desi. Per desi. Nah, 1 desi itu kan 10 cm. Untuk 2 dimensi itu sekitar ada yang 8.000, ada yang 12.000. Oh, jadi dihitung dari per sentinya itu tadi per Nah, desi tadi. jadi dikalikan panjang lebar. Oh, gitu. Kalau 3 dimensi beda lagi. harganya ya. Jadi per desi kalau di kami itu 25.000. Yang 3 dimensi. Ya, 20.000 dikali panjang, lebar dan tebal kayu. Kalau dari dimensi kan tidak dihitung dengan tebal. Nah, untuk tingkat kesulitannya itu juga dihitung apa enggak? Cuma ukuran yang kita ada. Nanti per desi harga segitu dikali Oh iya. Ya lanjut saja mas, bagaimana respon pasar sejauh ini terhadap produk ukir 3 dimensi Anda sendiri? Untuk respon pasar zaman sekarang itu untuk 3 dimensi ini agak lebih beda zaman dulu 2010 ke belakang. Ya. Dulu itu ramai, tapi zaman sekarang itu apalagi habis pandemi itu memang sangat merosot. Tapi ada juga yang peminatnya, tapi menengah ke atas, kalangan menengah ke atas. Karena ukiran 3 dimensi kan termasuk seni ya. Seni itu kebutuhan tersier ya. Ya, karena ya itu peminatnya kalangan ke atas. Ya kita strateginya istilah Jawa ini betok tular. Tular ya. Saling kenal dari Ya, tangga atau teman kerabat gitu ya. ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu media sama sekarang juga banyak. Entah itu bikin konten, video gitu, diupload, proses pembuatan, share, dan ada juga di grup jual beli. Tapi grup jual beli sama sekarang juga seperti. Jadi ya tadi kalau istilahnya kita masih menggunakan cara lama gitu Ya, cara lama. Terakhir ya mas, apa tantangan manajerial terbesar yang pernah Mas Arif hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, untuk tantangan pada zaman sekarang itu khususnya di BPD tadi banyak yang istilahnya itu mengakali. Jadi kayu tipis kayak meja ini ditempelin. Tempelin ya, nanti dibentuk dulu misalnya pohon, nanti tempel ini. Cuma tempel-tempelan gitu, kalau ukiran gitu ya. Diukir tapi cuma sedikit. Banyak yang seperti itu, artinya itu menurunkan harga pasar. Oh ya, otomatis ya Otomatis kan menurunkan pasar. Itulah pemicu di 3 dimensi itu sudah jarang diminati. Zaman dulu kan cuma kali ya. Zaman dulu kan apa TDW biasa gitu kan. Kan cukup bisa kayu tipis, tapi cuma tempel gitu. Ya, itu memang awalnya seperti itu. Terus yang saya siasati sama sekarang biar ukiran ini masih eksis. Jadi saya melakukan apa istilahnya? Original. Bentuk apa namanya? Menjaga ke kualitas dan
keaslian dari teknik ukir. Jadi teknik ukir yang asli itu ya kayu besar, seperti lumpang tadi ya. Dengan potong itu ya. Tidak dipotong, jadi langsung dibentuk itu. Langsung dibentuk tadi. Ya, jadi digambar, dibentuk yang dalam, jadi dibentuk satu-satu. Jadi kan ukir 3 dimensi itu ada 3 objek ya. 1, 2, 3. Ini 1 itu yang di depan itu, dan untuk membuat yang objek kedua nanti dibentuk lagi di sampingnya itu ya, di bolong-bolong rawon ya, terus bisa untuk yang belakang itu objek kedua seperti itu kan. Yang tadi yang saya bicarakan untuk mengakali itu objek yang pertama tempel. Nah, yang belakang kan langsung apa jadinya baru diukir ya, diukir lagi. Itu memang cepat, tapi pemasarannya juga pengaruh di masyarakat juga ya. Jadi saya menyadari seperti itu, jadi jaga secara kualitas teknik keaslian ukir video. Ya, begitu saja Mas. Terima kasih atas ya pertanyaan jawaban yang Anda